Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Fernando. Saat ini saya mencoba berusaha menganalisa saham PT Merdeka Cooper Gold Tbk. Terlebih dahulu, kita disclaimer. Video ini merupakan analisa pribadi, bukan ajakan ataupun rekomendasi. Resiko investasi ada pada masing-masing investor. PT Merdeka Cooper Gold Tbk adalah perusahaan induk, anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya dalam layanan pertambangan. PT Merdeka Cooper Gold Tbk didirikan pada tanggal 5 September 2012 dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya. Tapi pada tahun 2014, PT Merdeka Serasi Jaya berganti nama menjadi PT Merdeka Cooper Gold. PT Merdeka Cooper Gold mencatatkan bursa saham Indonesia, Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 19 Juni 2015. Komisi saham per 31 Juli 2022 yaitu PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sebesar 18,35%, PT Mitra Daya Mustika 12,06%, Garibaldi Thohir 7,36%, PT Suwarna Arta Mandiri 5,59%, ISP SH Hong Kong Brown and Cold Co Limited 5%, masyarakat 51,37%, saham treasury 0,28%. Kalau kita lihat dari laporan income statement per 31 Maret 2022, perusahaan membuka total revenue sebesar 123 juta US dollar, mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan 31 Maret 2021 yang mendapatkan total revenue sebesar 46,58 juta US dollar. Dan perusahaan membuka net operating income di 31 Maret sebesar 25 juta US dollar. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan 31 Maret 2021, perusahaan mencatat minus 8 juta US dollar. Jadi kalau kita lihat dari laporan keuangan income statement PT Merdeka dari tahun ke tahunnya dia selalu mengalami peningkatan baik dalam total revenue ataupun net operating income. Di sini kita bisa melihat sales per 31 Maret 2022 sebesar 123 miliar US dollar, equity sebesar 798 miliar dolar, liability 872 miliar dolar, aset 1,77 triliun US dollar. Di sini kita dapat melihat earning per share itu 0,0122 US dollar, revenue per share itu sebesar 0,215 US dollar, book value per share
349 US dollar. Price earning ratio fair itu 23,92 kali. Price sales ratio PSR 13,53 kali. Price book value 8,35 kali. Price cash flow atau VCFR itu 20,79 kali. Sini kita bisa melihat juga gross profit margin PT MDKA sebesar 37,07%, operating profit margin 23,99%, net profit margin 56,58%, return on equity 34,9%, return on asset 15,76%, DER 109,3%, cash ratio-nya 23,32%, quick ratio 52,15%, current ratio 81,96%. Harga saham per penutupan 19 Agustus 2022, saham indeks MDKA ditutup sebesar 4.310. Dan kita dapat melihat harga saham MDKA satu, di mana 1 bulan yang lalu adalah sebesar 4.370. Kita lihat 6 bulan yang lalu itu 4.340. Kalau kita lihat di 3 Juli 2020 itu sebesar 1.326. Dengan melihat perubahan saham dari waktu ke waktu dengan harga penutupan yang 4.310 di penutupan 19 Agustus 2022, kemungkinan ke depan ya harga saham ini akan ya, tetaplah seputar sekisaran 4.300. Untuk tahun buku 2021, dalam rapat umum pemegang saham yang digelar 10 Juni, PT Merdeka Cooper Gold Tbk tidak membagikan dividen. Presiden Direktur Merdeka Cooper itu Albert Saputro mengatakan MDKA akan fokus mengoptimalkan pendanaan untuk mendukung pengembangan bisnis ke depan. Di sini digambarkan laba bersih perusahaan 36,13 juta US dollar sepanjang tahun 2021. Realisasi ini menurun tipis 0,16% dari laba bersih pada tahun 2020 sebesar 36,19 juta. Penurunan laba bersih ini terjadi di saat pendapatan MDKA mengalami kenaikan.
MDKA membukukan pendapatan usaha senilai 380,95 juta US dollar, naik 18,36% dari pendapatan tahun 2020 sebesar 321,86 juta US dollar. Di dalam RUU PSI, PT MDK juga menyetujui rencana untuk melakukan pembelian kembali buyback saham maksimal 0,5 saham dari modal ditempatkan dan disetor MDK pada tanggal pelaksanaan RUU PSLB MDKA dengan alokasi dana maksimal sebesar 600 miliar. Jadi, untuk tahun buku 2021, PT MDKA tidak membagikan dividen. Jadi dengan harga saham yang sebesar 4.310 pada penutupan 19 Agustus 2022, kalau dilihat harga sahamnya memang ya relatif tinggi ya, tetapi kalau untuk kita lihat fokus untuk jangka panjang, ya baik juga untuk dipikirkan untuk mengambil kesempatan ini, itu mencoba menanam saham pada PT MDKA. Data yang saya ambil atau menggunakan itu adalah berdasarkan sumber dari RTI Bisnis dan majalah Kontan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Lebih kurangnya, ataupun ada yang masih kurang di sana-sini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga di kemudian nanti bisa akan lebih baik lagi. Terima kasih.